Nah, sepengetahuan kamu, berapa yang kamu tahu aku beli Nah, burung ini darah? belum tahu nih. Kamu Nah, mesti jujur berarti sekarang. QQ kamu beli berapa duit? Ayo. Saya belum tahu tuh berapa tuh. QQ beli berapa duit? Kalau udah break even, balik modal, saya diem. ya teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Chan Billy. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu istimewa ya teman-teman. Boleh dibilang kalau misalkan di hobi merpati ini, kalau kita sudah punya istri, bisa dibilang istri kita itu disebutnya ibu negara. Yuk, sebentar ada tamu istimewa dari saya. Langsung kita kenalan. Let's go. Ya teman-teman, nah ini di sebelah saya sudah ada istri saya. Yuk, tolong dikenalkan ke teman-teman namanya siapa? Nama saya Yeni, istri dari Chan Billy. Umurnya berapa kira-kira? Saya seumur sih, umur perlu disebut ya? Nggak Ya perlu nggak kan? apa-apa, sebut aja. Biarkan jadi rahasia. Ya. Tapi masih kelihatan cantik kan ya teman-teman. Awalnya nih teman-teman pasti mau nanya, bisa ketemu Chan Billy itu gimana ceritanya? Sebenarnya sih ini kan dulu teman sekolah, satu sekolah lah, satu angkatan gitu. Terus cuman saya nggak kenal dia gitu. Tapi dia kenal saya. Jadi kita ketemu lagi pas teman sekolah merit ngundang, sama-sama ngundang, mungkin dia lihat saya kali. Ya udah mulai kontek-kontekan dari situ. Terus bisa naksir itu sama saya itu karena apa? Apa karena saya ganteng? Dibilang naksir sih nggak mungkin ya, cuman mungkin liatnya ya dia udah usaha kayak gitu deketin ya. Namanya kita hidup kan nggak cuma mikirin dunia ya, mesti mikirin akhirat ya, mesti nolongin orang gitu. Kalau bukan kita yang mau sama dia, siapa lagi gitu kan ya, nolongin orang kayak begini gitu. Jadi ya kita pikir ya udahlah gitu, udah diterima aja gitu. Pacaran sudah berapa lama waktu itu? Pacaran sama dia sih sebenarnya udah sampai nikah itu 7 tahun lebih lah, 7 tahun lebih. Lama ya. Ya lama. Pada saat masa pacaran, udah tahu nggak kalau misalkan Chan Billy itu hobinya main merpati? Sebenarnya dulu pas awal-awal pacaran sih belum main merpati ya, cuman dia sempat bilang sih, dulu gue nih hobinya nih dari sekolah, zaman sekolah itu main burung merpati. Tapi kita kan nggak pernah lihat kan, nggak pernah lihat dia main gitu. Jadi kayaknya kalau nggak salah 3 tahun pertama itu pas pacaran itu masih manis deh. Kita masih utamanya tuh kita gitu ya. Nah soalnya dia masih kerja sama orang lah, gaji masih pas-pasan lah, untuk beli player mungkin belum bisa kan. Terus pas waktu itu dia akhirnya mulai usaha sendiri, ngumpulin duit sendiri, itu mulai bisa tuh. Ternyata dia bukan membeli emas, dia tapi membeli burung ya kan. Nah sejak pacaran mulai tahun keempat tuh, itu baru mulai kita merasakan, oh gini tuh rasanya jadi pasangan pemain pecinta merpati itu seperti ini gitu. Jadi kalau kita mau uh, pergi nonton lah, pergi makan mau setiap hari Sabtu misalnya pacaran gitu ya, ngedate gitu, jadi dia tuh main burung dulu kalau hari Sabtu gitu ya. Nah ntar jam 8 malam tuh baru kita buru-buru beli tiket nonton, buru-buru makan gitu. Jadi pokoknya serba buru-buru gitu, gara-gara dia mesti fokus dulu sama burung gitu. Gitu, gedek gitu, kayak gedek ya. Sekarang ini sudah dikaruniai berapa anak? Kalau boleh tahu? Dua anak sepasang, umur 6 sama umur 4. Terus ke depan ada rencana mau nambah?
Tergantung ya, kalau misalnya subscriber 200.000 mungkin saya mau ya. Kalau mau mendukung kita untuk punya anak lagi, naikin subscribernya ya. Jadi kan biaya rumah sakit, biaya sekolah itu udah ke cover semua ya. Kalau misalkan saya main burung keluar kota, itu diizinkan karena faktor apa? Sebenarnya sih nggak diizinin ya gitu loh, tapi ngurong-ngurong terus ya, jadi kita kan udahlah terserah lu deh mau pergi gitu kan ya. Mau gimana gitu, jadi tapi dia tuh setiap hari bilangnya saya minta izin bini dulu gitu, walaupun dia minta izin, kalaupun saya bilang enggak juga tetap pergi gitu loh. Jadi ya udahlah pergilah gitu kan, mau ngapain kita tahan laki di rumah kan gitu. Ya udah, maksudnya emang nih orang udah sakit gitu, akut gitu ya, udah nggak bisa dicegah apa-apa ya, daripada kitanya yang sakit juga, ya udahlah gitu, kasih dia maksudnya main, ya udah main, yang penting maksudnya tahu diri gitu aja. Terus bisa percaya gitu, kasih Kalau kebebasan gitu gimana seperti ya, itu. kalau kita curigaan mulu ya udah ngurus rumah, ngurus anak, mesti curigaan laki kayak begini gitu kan ya. Bisa bikin kita sakit kan gitu. Maksudnya ya udahlah gitu. Maksudnya saling percaya aja, yang namanya nikah ya harus ada rasa percaya kan. Kalau nggak ada rasa percaya ya gimana ya, apalagi dia setiap 2 minggu sekali tuh emang harus pergi gitu. Nggak mungkin di rumah punya gitu. Kita kan punya anak satu cowok gitu loh. Boleh nggak nanti mewarisi apa, jadi main burung gitu? Enggak ya, sebenarnya. Udah pasti enggak sih sebenarnya. Tapi maksudnya gini loh, jadi dia tuh gimana ya, pas anak pertama itu lahir ya kan, anak saya yang pertama waktu itu kalau nggak salah baru umur 1,5 tahun gitu. Kita kan maksudnya ibu-ibu ya, kita beres-beres gitu, kita tinggalin anak sama dia ya. Dia tuh bukan ngajarin anaknya ABC gitu loh. Jadi kalau pas kita anak keluar sama dia, anaknya tiba-tiba bisa tahu, oh gimana cara manggil burung kok. Jadi waktu itu burung kesayangan siapa? Lois ya. Lois. Jadi anak saya tuh baru 1 tahunan langsung dor, begitu bisa begitu gitu. Maksudnya udah janganlah gitu, kita udah cukup ya suami kita, jangan sampai anak kita gitu. Pengennya sih enggak gitu, cuman kan kita nggak tahu jalan anak kita gimana ya gitu. Aku ada bedanya nggak sih dari sebelum main burung sampai sekarang sudah terjun di merpati? Jadi kan waktu itu udah sempet ngomong ya tadi ya, jadi pas 3 tahun pertama itu masih ngerasain manisnya pacaran, kita masih jadi pusatnya tuh. Nah waktu itu jadi dulu saya tuh kan emang tinggal maksudnya masih daerah Cengkareng, saya kerja tuh di Sunter, Jakarta Utara ya, jauh kan, kalau ngangkot tuh lumayan. Jadi kadang saya suka bisa jemput gak gitu. Oh kalau dulu belum zaman main burung, oke, langsung meluncur tepat waktu gitu kan, datang gitu. Nah pas udah main burung tuh jadi jemput naik motor kan gitu. Jadi pas udah main burung kita udah nggak bisa diminta dijemput lagi, kita dikasih pinjem motornya, suruh bawa sendiri, pulang pergi ke kantor sampai rumah bawa sendiri, ini lu bawa aja deh motor nih, lu gue pinjemin motornya gitu. Jadi perbedaannya ya maksudnya ya udah kita harus lebih mandiri gitu loh. Positifnya sih ya saya maksudnya jadinya nggak terlalu bergantung sama dia ya, jadi harus lebih mandiri sendiri gitulah, apa sendiri gitu. Pada saat itu Chan Billy itu udah berada apa belum ya? Waktu itu dia sih belum, maksudnya pas masih kerja sama orang gaji pasti pas-pasan lah gitu kan, maksudnya belum berada gitu loh. Jadi pas awal-awal main beli burung itu kayaknya waktu baru mulai usaha ya. Iya, usaha. Mulai usaha, ada hasil sedikit ya, saya nggak tahu tuh dia ternyata beli burung gitu. Pas terakhir baru tahu kok nih orang Jumat Sabtu Minggu tuh udah pasti, maksudnya waktunya tuh full gitu loh. Ternyata dia main burung, lomba burung gitu. Pokoknya Jumat Sabtu Minggu deh. Makanya saya setiap kondangan itu saya nggak pernah bawa dia gitu loh. Jadi sampai teman-teman nanya, kok nggak pernah dibawa sih pacarnya kemana sih? Saya bilang diikat di rumah, jaga rumah gitu kan. Padahal dia tuh main burung, bukannya kita yang nggak mau ngajak loh. Sampai teman-teman tuh bilang gini, kok lu punya laki nggak pernah lihat sih Yen, kemana sih laki lu, sampai bilang begitu. Saya sampai bilang gini, jangan kan lu temen gue ya, gue yang istrinya aja jarang lihat dia gitu loh, gimana lu temen gue gitu. Jadi gitu sih bedanya sih. Kamu tahu nggak, aku pernah beli burung mahalnya tuh seberapa? Pernah tahu nggak sih? Nah harga merpati? ini nih dia nggak pernah mau jujur. Kenapa? Karena
setiap saya tahu tuh harga, saya kan nggak tahu tuh burung merpati menurut saya di pinggiran jalan itu paling berapa sih, 50.000 ya, 50.000 gitu. Saya nggak pernah tahu tuh 1 juta aja menurut saya udah mahal ya kan. Nah saya nggak tahu tuh, dia nggak pernah bilang saya, dia selalu bilang apa, dikasih. Jadi tapi setiap hari pulang teleponan, wih tuh burung istimewa loh, istimewa. Setiap kali saya nguping aja, oh ternyata yang ini segini nih, yang ternyata yang ini segini nih gitu kan. Walaupun saya sambil cuci piring kan kuping saya tetap dengar loh gitu kan. Wah ternyata nih anak, nih orang nih beli burung mahal-mahal gitu. Nah, sepengetahuan kamu berapa yang kamu tahu aku beli? Nah ini belum tahu nih. Kamu mesti jujur berarti sekarang. QQ kamu beli berapa duit? Ayo. Saya belum tahu tuh berapa tuh. QQ beli berapa duit? Kalau udah break even, balik modal, saya diem. 50 juta. Nggak mungkin. Ibarat kata saya pernah lihat video YouTube wawancara sama si Kowawa, Kowawa aja bilang saya waktu itu tawar 50 juta nggak dikasih. Nggak mungkin dong dia beli 50 juta kan. Nah, saya pikir saya masih korek tuh, masih belum dapat sampai sekarang. Coba saya lihat sekarang anak-anaknya QQ laku banyak, ya udah saya diem deh, ya kan? Saya diem tuh. Gitu ya. Semoga nih nanti bikin video selanjutnya ya, berapa sih harga beli QQ tuh, coba dijadiin konten selanjutnya gitu. Oh iya, teman-teman pasti mau nanya nih, menurut kamu ada positifnya nggak sih aku main burung gitu loh, main merpati? Sebenarnya sih awalnya pas dia main burung itu ya kita maksudnya belum tahu ya kayak gimana gitu. Cuman pas mulai kesini sih positifnya sih ya maksudnya banyak temen, banyak koneksi gitu loh. Saya pikir kan ternyata yang main burung itu bermacam-macam gitu orangnya gitu, nggak cuman maksudnya dari yang tua gitu loh, maksudnya berbeda-beda suku, agama, ras gitu, maksudnya bagus lah gitu, cari koneksi positifnya di situ, cari koneksi, cari temen gitu, maksudnya wawasan jadi lebih luas, positifnya sih di situ sih. Untuk main burung saya lihat maksudnya gitu. Terus kalau misalnya aku juara kecipratan dong? Itu kan beda ya, maksudnya kan kalau kita ditinggal ya kita kesel gitu kan, tapi pas dia juara ya kita langsung mikir dong ya kan, lu udah tinggalin gua nih 2 minggu nih, masa iya gua nggak kecipratan, mana nih kompensasinya ke kita. Itu kan beda ya, cewek kan udah hatinya bagi 2 udah langsung gitu, di bagian uang, ini bagian ditinggalkan gitu. Gitu. Mah, kurang lebih kamu tahu nggak merpatiku yang di kandang namanya siapa aja? Sebenarnya kalau misalnya nama-nama burung hampir semuanya sih nggak tahu ya. Cuman dia tuh suka ngajarin anaknya gitu loh. Jadi ngajarin anaknya nama-nama burung gitu kan, diajarin gitu sama dia. Bukan ABC. Itu yang kecil apalagi ya. Kalau ABC dia tuh malas, tapi nama burung bapaknya dia hafal tuh. Contohnya? Jadi saya taunya dia Jokowi, terus Londo, Balak-balak, Sri Kandi, Sri QQ, si Lois dulu tuh zamannya si Lois. Udah sih itu yang soalnya terbesit yang maksudnya yang sempat ditebus lah sampai pokoknya hilang lah apa, itu sih yang tahu itu doang sih. Soalnya kalau Jokowi pernah ada cerita Jokowi itu, jadi waktu itu kita pergi 2 keluarga sama temen ya, pergi 2 keluarga. Jadi dia tuh kalau pergi sama dia tuh males gitu sebenarnya, maksudnya setiap hari teleponin lah, burung udah makan belum, burung udah minum belum, burung udah dijemur belum. Itu kalau misalnya di luar negeri itu pulsa 1 hari aja habis berapa duit ya, kita sampai kesel loh sama dia kayak gitu. Jadi pagi-pagi jadi kita sewa 1 apartemen gitu kan, 2 keluarga sama temen gitu kan. Jadi suaminya temen tuh lagi ngopi di meja gitu kan, dia lagi teleponan di kamar, pintu dibuka, Man, Jokowi tadi turun nggak katanya gitu. Langsung dong temen suaminya nanya, emang si Jokowi lagi ada kudeta nggak turun begitu? Bukan, Jokowi itu burung ya ampun, kirain presiden katanya begitu gitu loh. Jadi cerita-cerita kayak gitu dah yang maksudnya teman-teman saya juga tahu, maksudnya dia tuh maniak burung merpati gitu. Gitu. Sekarang kan aku bikin belajar YouTube, itu diizinkan nggak sih? Sebenarnya ini ya, dia ada positifnya sih 1 ya sebenarnya. Yang saya suka dari dia ada positifnya 1 gitu. Dia tuh kalau apa-apa itu dia kayak kalau prajurit itu kalau pakai kacamata kuda ya, pakai kacamata kuda gitu, nutup gitu kiri kanan nggak peduli, yang penting lihat depan doang. Nah, awal dia berhenti kerja terus dia mau usaha, nggak ada modal, nggak ada apa gitu loh. Jadi saya sempat salut sama dia waktu itu.
kadang saya telepon kamu di mana gitu kan. Aduh tadi ngikutin, dia kan mainnya kimia ya waktu itu, limbah kimia. Jadi aku ngikutin ini nih mobil nih isinya drum-druman begitu. Dia nyasar lah sampai ke mana Bogor, naik motor ngejarin itu apa pick up bawa drum cuma buat nanya, Mas ini jualnya apa sih, dalamnya apa gitu. Maksudnya sampai dia bisa kayak begini, saya salut sama dia. Maksudnya dia fokus ke depan, kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Jadi kayak jadi youtuber juga begitu. Maksudnya kayak begini ya nggak pintar ngomong ya kan, tampang juga nggak ada gitu. Maksudnya tapi ada hasil lah ya, ada hasil. Jadi dia tuh benar-benar pakai kacamata kuda ngeliat ke depan, gue pasti bisa jadi youtuber sukses nih gitu kan. Nah saya salutnya sama dia sih di situ gitu loh. Jadi cuma lihat ke depan, cuman ya gara-gara gitu kiri kanan nggak diliatin ya, anak bini kayak gimana juga dia nggak peduli, pokoknya gue jadi youtuber sukses gitu. Doain Gitu ya teman-teman sih. ya. Gitu ya, mau anak ketiga 200.000 subscriber. Aduh, kerja keras kita deh. Satu lagi katanya saya disuruh kasih motivasi ya buat istri-istri para pecinta merpati yang lakinya udah akut mainnya gitu kan, kayak suami saya gitu. Sebenarnya saya sih nggak bisa ngasih motivasi ya, karena saya sendiri masih belajar gitu, masih setiap minggunya berusaha menerima kenyataan gitu kalau suami saya ternyata seakut ini hobinya sama merpati. Cuman ya saya pikir ya didukung aja lah selama itu masih positif. Terus udah gitu selama dia janji mau membagi waktunya dengan keluarga juga dan tidak meninggalkan apa yang jadi kegiatan utama gitu. Bersama kita bisa ya kan. Terus dukung terus ya channel suami saya, biar saya juga nggak terlalu meratap banget kalau dia misalnya main burung terus gitu, setidaknya uang dapur masih mengalir gitu ya. Dukung terus channel YouTube suami saya, subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya. Makasih. Akhir kata saya mewakili Chan Billy beserta semua segenap keluarga besar dari tim elit dan YouTube channel Chan Billy mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman semua.